Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Aista, sobat yang penuh harapan dan selalu berikhtiar. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentarnya. Serta jangan lupa tonton videonya sampai habis, tidak di-skip supaya kalian tidak gagal paham. Sobat Aista semua, materi kali ini yaitu tentang lingkaran. Di mana lingkaran di sini kita akan bahas tentang pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, pengertian lingkarannya sendiri. Sebelum kita memberikan pengertian lingkaran, perhatikan dulu gambar di bawah ini. Di sini ada gambar roda, ada gambar kepingan CD, gam beker, dan juga uang koin. Dari empat gambar tersebut, apa bentuk gambar yang sudah disebutkan tadi? Ya, jawabannya adalah bentuknya lingkaran. Jadi apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Perhatikan gambar. Lihat, titik tertentu yang dimaksud di atas disebut dengan titik pusat lingkaran. Pada gambar di sini, titik pusat lingkaran atau titik tertentu tadi ada di titik O. Perhatikan kembali dari jarak O ke A, O ke B, O ke C, itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, ada titik pusat yang kita bahas tadi. Yang kedua, jari-jari, lambangnya R, dari O ke A. Yang ketiga, ada diameter, lambangnya D kecil, dari B ke C melalui titik pusat. Yang keempat, busur, dari A ke C yang berwarna kuning ini disebut busur. Yang kelima, tali busur. Tali busur dari titik A ke C kita tarik garis lurus. Yang keenam, tembereng. Di mana tembereng? Daerah yang berwarna kuning ini disebut tembereng. Yang ketujuh, juring. Juring yang kita arsir daerahnya ini disebut juring. Kemudian yang terakhir ada apotema. Mana apotema? Apotema adalah garis O ke D. Nah, unsur-unsur lingkaran yang disebutkan tadi, supaya kalian lebih memahami, maka akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu titik pusat. Perhatikan gambar. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Di sini ya. Tepat terletak di tengah-tengah lingkaran. Maka titik ini disebut titik pusat. Kita misalkan saja dengan titik O. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran, kalian bisa menggunakan jangka. Jarumnya itu sebagai titik pusat, sedangkan pensil atau pewarnanya itu kalian putar saja, nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Lanjut ke unsur yang kedua, ada jari-jari, lambangnya R kecil. Apa itu jari-jari? Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran, ke garis yang melengkung ini, atau dari kumpulan titik-titik ini. Contoh, perhatikan gambar kembali. Misal ada titik A di lengkungan lingkaran. Kita misalkan di sini ada titik A. Maka jari-jarinya yaitu garis dari titik pusat O ke titik A yang berada di lingkungan lingkaran. Hubungkan titik pusat ke titik A tadi dengan sebuah garis lurus.
Maka yang kelap-kelip ini adalah jari-jari lingkaran. Kita sebut saja jari-jari lingkaran OA. Selanjutnya, ada diameter. Lambangnya D kecil. Apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Misal, harus ada dua titik ya di lengkungannya. Kita misalkan di sini ada titik B di lengkungan lingkaran. Buat garis dari titik B ini melalui titik pusat. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu kalian teruskan sampai ke lengkungan. Kalian teruskan garis lurusnya ke sampai lengkungan lingkaran lagi. Dan di sini kita misalkan dengan titik C. Maka diameternya adalah dari B ke C. Perhatikan, B ke C ini sama dengan jarak dari O ke B ditambah dengan jarak dari O ke C. Maka dengan kata lain, diameter itu adalah dua jari jari. Mengapa seperti itu? Karena O ke B itu disebut jari-jari, O ke C juga disebut jari-jari. Maka ada dua jari-jari. Maka diameter adalah, panjang diameter adalah sama dengan dua kali panjang jari-jari. Atau bisa ditulis dengan D sama dengan dua kali R. Kita lanjutkan ke unsur yang berikutnya, yaitu busur. Apa itu busur? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran ini dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Pada gambar di samping ini, garis lengkung yang mana yang merupakan busur? Busur lingkaran tadi dari titik A ke titik C misalkan, ini bisa ditulis sebagai busur AC. Dari A ke B juga bisa disebut dengan A, busur AB. B ke C juga sama, busur B. Bagaimana cara penulisannya? Kita lihat. Nih, daerah busur AC adalah yang berwarna kuning ini. Garis yang berwarna kuning ini disebut busur AC. Garis lengkungnya. AB juga sama, BC juga sama. AC yang berwarna kuning ini disebut busur kecil. Sedangkan AC yang berwarna hitam dari A ke C yang berwarna hitam ini yang lengkung besar ini disebut busur besar. Tetapi ingat, jika disebutkan busur lingkarannya saja tanpa disebutkan busur kecil atau busur besar, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Selanjutnya ada tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi, dua titik yang busur tadi di lengkungan lingkaran, kita tarik garis lurus. Contoh yang tadi busur AC, maka dari titik A dan titik C. Kita hubungkan dengan garis lurus. Kita tarik garis lurus dari A ke C. Ini disebut dengan tali busur. Apakah garis lurus dari B ke C juga tali busur? Ini kan lurus B ke C. Jawabannya adalah, ayo, ya jawabannya iya. Mengapa begitu? Karena BC merupakan tali busur, sekaligus diameter lingkaran. Karena garis BC ini menghubungkan titik B dan C yang ada pada lengkungan lingkaran, tetapi juga melalui titik pusat lingkaran. Jadi diameter juga merupakan tali
busur. Selanjutnya, unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti gambar ini, pada gambar ini, luas daerah, maka daerahnya kita arsir dengan warna kuning, dibatasi oleh busur, busur AC, dan tali busur A ke C, maka daerahnya disebut tembereng. Seperti pada busur lingkaran tadi, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. AC yang berwarna kuning ini, daerah yang AC yang berwarna kuning ini disebutnya tembereng kecil. Sedangkan yang disebut tembereng besar, daerah dari A ke dari daerah dari AC ini yang berwarna putih disebut tembereng besar. Tapi perlu diingat, jika hanya disebutkan tembereng lingkaran saja, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil, daerah yang berwarna kuning ini. Selanjutnya, unsur lingkarannya yaitu juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Perhatikan gambar. Juring lingkaran ini kita arsir dengan berwarna abu-abu. Tapi kalian harus perlu ingat bahwa juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Di sini kita misalkan jari-jarinya O ke B, jari-jari pertama, yang keduanya dari O ke A, dua buah jari-jari. Dan sebuah busur dari A ke B. Busur AB, jari-jari OB, jari-jari OA. Dua jari-jari, satu busur. Daerah di dalamnya disebut juring. Sama seperti tadi, juring juga dibagi dua. Ada juring besar dan juring kecil. Pada gambar ini, daerah AOB yang berwarna abu-abu disebut juring kecil. Sedangkan AOB yang berwarna putih disebut juring besar. Tetapi perlu diingat, jika hanya disebutkan juringnya saja, maka yang dimaksud adalah juring kecil, juring AOB. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut harus tegak lurus. Kalian hubungkan dari titik pusat dengan tali busur. Dari titik pusat O ini, kamu buat garis tegak lurus terhadap tali busur. Misalkan tegak lurusnya di titik D. Maka kamu tarik dari titik pusat, tarik garis dari titik pusat ke titik D yang ada di tali busur. Harus tegak lurus. Maka garis O ke D ini disebut apotema. Sampai sini, sobat semua, apakah sudah paham? Kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar lingkaran. Ada titik P, Q, R, S, T, dan titik O. Soal yang nomor 1, tentukan. Yang A, titik pusatnya. B, jari-jarinya. C, diameternya. D, busur. E, tali busur. F, tembereng. G, juring. Dan H, apotema. Jadi kalian tentukan unsur-unsur lingkaran yang ada pada gambar. Tunjukkan di mana. Baru yang kedua,
Jika ada panjang jari-jari 10 cm dan panjang tali busurnya 16 cm, kalian tentukan yang A, panjang diameter lingkaran, sedangkan yang B, panjang garis apotema. Silahkan kalian tentukan. Kita masuk ke pembahasannya. Perhatikan tadi unsur yang pertama, titik pusat. Di manakah titik pusat pada gambar di samping? Titik pusatnya yaitu titik O. Tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Mana saja jari-jari yang ada pada lingkaran tersebut? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke suatu titik pada lengkungan lingkaran. Di sini, dari titik pusat O ke titik P. Ini disebut jari-jari. Selain itu ada lagi. Dari O ke Q disebut jari-jari juga. Dari O ke S juga disebut jari-jari. Maka jari-jari yang ditunjukkan pada gambar di sini ada 3, yaitu garis OP, dari garis OQ, dan garis OF. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu diameter. Kita ingat kembali bahwa diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi kita perhatikan gambar, mana garis lurus yang menghubungkan dua titik, tetapi juga melalui titik pusat. Ya, garis Q ke N. Maka diameternya yaitu garis QF. Selanjutnya, yaitu busur. Manakah busur yang ada pada gambar di samping ini? Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Kita hubung-hubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran ini, ternyata ada 4. Q, P, Q, R, S. Berarti busurnya ada berapa? Kita tunjukkan. Ini busur PQ, ini busur QR, ini busur QRS, dan busur P. Berarti ada 4 busur. QR, busur QP, busur PS, dan busur RS. Selanjutnya, tali busur. Pada gambar ini, di sini ada tali busur. Tali busurnya yang mana? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Titiknya mana? Titik Q dan titik R. Maka garis QR ini disebut tali busur. Selanjutnya, tembereng. Tembereng, daerah yang dibatasi dengan busur QR yang ini dan tali busur QR, berarti daerah T. Nah, yang daerah yang di sini, ini disebut tembereng. Pertanyaan selanjutnya, juring. Di manakah juring yang ada di samping ini, di gambar samping ini? Juring yang ada di sini, kalau ditanyakan juringnya saja, maka juring kecil. Juring yang ada gambar samping ini adalah daerah yang dibatasi dua jari-jari dan satu busur. Maka O ke P dan O ke S, dua jari-jari. P ke S, satu busur. Maka daerah POS ini juring. Ada yang lain? Ada. Jari-jari OP, jari-jari OQ, dan juga busur PQ. Daerahnya juga disebut juring. Maka juringnya ada POQ dan POS. Di samping itu, busur QS, jari-jari OQ, jari-jari OS, ini juga juring. Lalu selanjutnya apotema. Dari gambar di samping itu, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, dan garis itu harus tegak lurus. Maka di sini
garis O ke T disebut apotem. Selanjutnya, kalian cari panjang diameter lingkaran jika diketahui jari-jarinya 10 cm. Kita ketahui bahwa diameter adalah 2 kali jari. Maka D sama dengan 2 dikali R. Di mana R-nya ini adalah 10 cm. Maka D sama dengan 2 dikali 10 cm. Berapakah 2 dikali 10 cm? Yaitu 20 cm. Jadi panjang diameternya adalah 20 cm. Pertanyaan terakhir, panjang garis apotema OT. Berapakah panjangnya? Sebelum kita mencari panjang garis apotema tadi, perhatikan dulu segitiga siku-siku QOT. Karena ini tegak lurus, maka ini segitiganya siku-siku. Ini kita ketahui bahwa garis dari O ke Q panjangnya sama dengan jari-jari, yaitu 10 cm. Sedangkan panjang garis Q ke R, tadi kali busurnya, yaitu 16 cm. Maka setengahnya dari Q ke T adalah 8 cm. Tuh. Sehingga segitiga QOT ini berbentuk segitiga siku bisa menggunakan rumus Pitagoras. Di mana panjang OT kuadrat sama dengan panjang OQ kuadrat atau QO kuadrat dikurangi IT kuadrat. Panjang QO kuadrat tadi yaitu 10 cm dikuadratkan dikurangi dengan panjang IT tadi 8 cm dikuadratkan. Maka panjang OT kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. Berapa 100 kurangi 64? 36. Dan perlu diingat, 36 ini masih panjang O ke T kuadrat. Maka berapa panjang OT-nya saja? Maka 36-nya kita akarkan. Berapa akar 36? Ya, 6. Jadi panjang apotema OT adalah 6 cm. Begitulah materi kali ini. Semoga Sobat Aisyah semua bisa mengambil manfaat dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya.